Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Sahabat Ki Truno Pamungkas dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat luar biasa, teman-teman. Kita dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga teman-teman juga demikian. Dan kita selalu berpikir positif, selalu berusaha untuk bersikap baik, karena yang namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Terkadang kita sudah berbuat baik, namun ternyata di mata orang lain, di hadapan orang lain, ternyata itu dinilai salah. Jadi itulah yang namanya manusia. Kita berbuat apapun, penilaian orang pasti berbeda-beda, teman-teman. Jadi ya sudah, itu urusan hati masing-masing. Yang penting apa yang kita lakukan menurut kita adalah baik, menurut kita adalah benar, dan menurut kita itu tidak merugikan orang lain, maka itulah kebenaran. Dan itu menurut saya, teman-teman, dan siapapun boleh berpendapat yang berbeda-beda. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini, seperti yang sebelumnya, kalau saya sudah menerawang dan memberikan informasi watak dan profesi berdasarkan tanggal lahir, dan sebelumnya kita sudah buat, dan kali ini saya akan terus buat nih, teman-teman, terus buat biar kita tahu perwataan orang-orang di sekeliling kita, teman kita, sahabat kita, mungkin suami kita atau istri kita atau tetangga dan lain-lain. Ini perwataannya bagaimana. Dan saya buat video ini bukan berarti kita mau mengukur orang, bukan kita mau mencari kesalahan orang. Yang saya buat ini adalah supaya apa? Justru supaya kita ini bisa lebih baik lagi dalam bersikap dan menghadapi orang. Karena ini penting, ini orang ini wataknya begini, kalau orang wataknya begini, saya nanti begini. Supaya apa? Supaya klop dan kita bisa berbaur dan menyatu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Apabila kita bisa saling menghargai dan menghormati, dan kita tahu watak masing-masing, akhirnya kita saling melengkapi. Yang ada adalah kedamaian, yang ada adalah satu kesenangan. Begitu. Ini tujuan video ini dibuat untuk itu. Jadi bukan untuk mencari kesalahan orang lain, bukan untuk mencari menjelekan orang lain, karena menjelekan orang lain juga itu nggak ada gunanya. Untuk apa? Untuk apa? Kita juga nggak bisa mencari kesalahan orang lain, sahabat, karena kita sama-sama manusia. Cukuplah dua malaikat yang mencatat kesalahan dan kebaikan. Itu, teman-teman, Rokib dan Atid. Nah, saya rasa jelas yang sudah saya sampaikan, dan selanjutnya saya akan melihat perwataan orang yang lahir pada tanggal 16. Nah, yang lahir tanggal 16 ini bulannya boleh apa saja. Boleh Januari, Februari, Maret, April, sampai Desember. Ini nggak masalah yang saya lihat, karena ini yang tanggal lahirnya saja. Tanggal lahirnya aja. Misalnya sekarang tanggal 16 yang akan saya lihat wataknya dan profesinya. Nah, yang tanggal 16 ini adalah dia orangnya, perwataannya dia ceroboh. Ceroboh, teman-teman. Dia kalau bekerja itu pilih-pilih.
Dia pekerja yang misalnya pekerjaan yang katakanlah pekerjaan yang kurang dipandang, misalnya dia suka malu bekerja. Yang pertama itu ceroboh, dia pekerjanya pilih-pilih, dia malu kalau pekerjaannya itu nggak bergengsi. Yang lahir tanggal 16 dia milih-milih pekerjaan. Nah, terus orangnya juga pelupa, terus dia ini selalu berpikiran yang tidak baik. Jadi repot nih teman-teman yang lahir tanggal 16. Makanya kalau kita punya teman, sahabat yang lahirnya tanggal 16, kita harus rajin-rajin memberitahu, mengingatkan supaya apa? Supaya dia tidak ceroboh dalam mengambil tindakan, supaya dia juga nggak malu-malu bekerja. Karena kenapa kita mesti malu bekerja? Yang penting apa? Yang penting pekerjaan itu halal dan tidak merugikan orang lain, itu sudah cukup. Tidak merugikan orang lain itu sudah benar teman-teman. Jadi yang lahir tanggal 16 itu sifatnya itu tadi, dia ceroboh, dia malu kalau pekerjaannya itu misalnya nggak baik, dia malu bekerja. Jadi pemalu, bagaimana ya, kurang percaya diri, sehingga dia boleh saya sampaikan dia malu kalau kerja nggak baik, itu malu. Jadi kepercayaan dirinya kurang, dan dia juga pelupa, pikirannya nggak baik teman-teman, selalu berpikir jelek aja kepada orang yang lahir tanggal 16 ini. Dan ini profesinya sebagai apa? Profesinya ini ya, dia cocoknya itu kalau seperti ini jadi sopir, itu boleh jadi sopir, jadi operator alat berat, mungkin jadi security atau nelayan, itu boleh ini teman-teman. Jadi itulah watak dan profesi yang lahir pada tanggal 16. Dan selanjutnya tentu saja yang lahir pada tanggal 17. Nah, tanggalnya 17, sekali lagi bulannya boleh bulan apa saja, bisa Januari, Februari sampai Desember. Ini saya ingatkan terus teman-teman, biar teman-teman nggak lupa. Jadi saya ingatkan, jadi bebas dia bulannya apa saja, yang penting tanggalnya 17. Wataknya bagaimana? Wataknya seperti apa yang lahir pada tanggal 17? Nah, di sini wataknya dia yang lahir tanggal 17 ini luar biasa. Jadi dia banyak sahabat, dan kalau dia bicara, orang ini mudah percaya. Apapun ide-idenya itu orang selalu setuju saja. Nah, karena apa? Karena dia orangnya baik, terus suci, pikirannya bersih. Jadi dia banyak sahabat, dan semua ide-ide yang dia berikan, pendapat-pendapat yang dia berikan itu selalu, sering kali, dan ini sering terjadi, dia selalu disetujui oleh orang. Misalnya mengadakan diskusi atau rapat, dia berpendapat, oh begini, ya orang pasti setuju. Nah, terus karena apa? Karena dia suci hatinya, dia antara kata dan perbuatannya itu cocok, antara ucapan di mulut dan hatinya itu selaras. Makanya di sini dia suci hatinya teman-teman, dia nggak pernah berpikir yang tidak baik, dan orangnya ini berperhitungan. Misalnya kalau dia ngasih saran atau ide begini, ini nanti dia bisa jabarkan tuh, dia perhitungkan tuh, nanti ini untungnya begini, ruginya begini, baiknya nanti begini, buruknya begini. Kalau kita mau ke arah jalan ini, nanti ini jeleknya begini loh, tapi kalau ke arah jalan ini nanti jeleknya begini dan baiknya seperti ini. Nah, itu yang lahir tanggal 17. Dan
Profesinya apa yang cocok? Profesi yang cocok yang lahir tanggal 17 ini bisa jadi DPR, bisa jadi pemimpin perusahaan atau pengusaha. Ini sangat hebat nih teman-teman. Dan dia bisa juga nih jadi ustadz atau paranormal, bisa, karena perhitungannya baik. Terus bisa juga jadi pengacara. Jadi talentanya banyak nih yang lahir tanggal 17 nih kawan-kawan. Nah, disinilah jadi teman-teman nanti bisa melihat potensi sahabat kita, teman kita, saudara kita, atau siapapun yang lahir pada tanggal 17. Dia punya potensi yang sangat luar biasa seperti ini. Nanti kita bisa apa? Kita bisa perhatikan, kita bisa lihat. Misalnya seorang pemimpin perusahaan punya karyawan yang lahir pada tanggal 17. Oh, dia wataknya seperti ini. Oh, baiknya saya harus bersikap demikian. Atau kita punya teman atau pasangan yang lahir tanggal 17. Oh, dia wataknya begini ya, saya harus bersikap demikian. Nah, itu teman-teman. Ini luar biasa. Nah, selanjutnya tentu saja yang lahir pada tanggal 18. Sekali lagi bulannya bebas, bisa Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Jadi yang penting tanggal lahirnya ini. Saya meneropong melihat ini berdasarkan tanggal lahir. Tanggal lahirnya 18. Orangnya ini wataknya begini, wataknya banyak akal, dia pandai mengolah kata-kata atau pandai bicara. Dan di sini yang kurang baiknya nih perwataannya, dia ini suka serong teman-teman. Dia menyukai wanita gitu, wanita yang tidak baik dia suka itu. Ini yang lahir pada tanggal 18. Makanya teman-teman, kalau laki-laki dia menyukai wanita yang tidak baik, dan kalau perempuan sebaliknya. Jadi kita harus jaga, harus bisa mengingatkan kepada teman atau sahabat tersebut yang lahir pada tanggal 18. Nah, seperti itu. Tapi ini orangnya banyak akal. Nah, itu perwataannya ya teman-teman. Nah, terus profesi apa? Profesi apa yang baik untuk yang lahir pada tanggal 18? Nah, dia profesinya ini bisa jadi pengacara, bisa jadi DPR juga bisa, jadi motivator, juru bicara, atau pengacara sudah belum tadi ya sahabat. Jadi pengacara juga bisa. Jadi ini talentanya banyak. Talentanya banyak kalau dari sisi profesi. Kekurangannya cuma satu, dia suka mudah jatuh cinta dengan orang gitu kan teman-teman. Jadi inilah yang perlu dijaga, perlu diingatkan. Itu yang lahir pada tanggal 18. Nah, di sini kita kalau punya teman yang lahir tanggal 18, oh sifatnya seperti ini. Jadi kita bisa mengingatkan, bisa melengkapi. Dan selanjutnya saya akan melihat perwataan yang lahir pada tanggal 19. Ini sekali lagi tanggalnya yang 19, bulannya bebas nih teman-teman, bisa bulan Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Yang kita ambil ini tanggal lahirnya. Jadi ini bulannya bebas. Sekali lagi teman-teman, ini saya ingatkan supaya apa? Supaya ingat, oh ini tanggalnya aja yang diambil gitu. Nah, yang lahir pada tanggal 19 itu cenderung keras hati wataknya. Dia hatinya keras. Dia kalau sudah dia begini kemauannya itu susah untuk dibelokkan. Dia orangnya berpikirnya itu sembarangan, dia cepat pikirnya. Ya udahlah gitu kan. Terus dia suka marah, keras hati, suka marah. Tapi dia suka berbagi uang, berbagi pikiran dan makanan. Dia suka sekali memberi uang, memberi saran-saran kepada orang lain, dan juga suka memberi uang. Walaupun sebetulnya dia orangnya keras hati.
Kalau marah dia nggak pernah lama dia, teman-teman yang lahir tanggal 19 ini. Marahnya sebentar sudah selesai. Nah, itu walaupun dia keras hati, ya, kalau dia suka marah tapi sebentar, dia suka berbagi, baik berbagi uang, diajak tukar pikiran dia enak, dia suka berbagi makanan. Ini yang lahir pada tanggal 19. Itu jadi perwataan pada teman kita, sahabat kita yang lahir pada tanggal 19. Jadi bagaimana kita harus bersikap, harus melengkapi supaya kita terjadi hubungan yang harmoni. Ini yang lahir pada tanggal 19, sahabat. Nah, profesinya apa yang cocok? Profesinya apa? Nah, ini dia cocok jadi apa? Jadi polisi juga cocok. Dia orangnya dermawan, jadi pengusaha juga cocok. Atau sebagai, kalau pedagang sepertinya ini kurang, ini bisa bangkrut teman-teman, karena dia suka berbagi-bagi. Jadi cocoknya jadi polisi, ya, jadi tentara, jadi security, atau jadi pengusaha atau pemimpin perusahaan. Dan dia juga cocok nih kawan jadi anggota DPR, mungkin menteri atau presiden juga baik ini. Nah, teman-teman yang lahir pada tanggal 19 itu profesinya. Dan kekurangannya apa? Itu saya sampaikan tadi di perwataan. Jadi kita bisa melengkapi ini kawan, bisa bersikap bagaimana supaya hubungan itu terjalin dengan baik. Nah, itu sudah saya sampaikan. Ini yang lahir pada tanggal 19. Selanjutnya kepada sahabat atau teman yang lahir pada tanggal 20. Nah, bagaimana wataknya atau bagaimana pola pikir dan tabiatnya, ini yang lahir pada tanggal 20 ini bagaimana orangnya. Nah, ini wataknya ini dia suka pelupa, tidak suka berpikir. Dia nggak suka berpikir. Kalau boleh dibilang dia mainnya okol, nggak mau dia bekerja dengan pikiran. Nah itu dia juga suka gosip teman-teman yang lahir tanggal 20 ini. Nah, dia suka ngegosip baik atau keburukan orang. Dia suka sekali bergunjing di sini. Suka sekali dia membicarakan orang yang tanggal 20 ini. Jadi teman-teman nanti harus mengingatkan, kalau kita punya teman atau sahabat yang tanggal 20 atau pasangan yang lahir tanggalnya 20, nah, sifatnya seperti itu, pelupa, dia nggak mau berpikir, dan dia suka berguncing, dia suka membicarakan orang lain, baik itu baik, berita baik atau berita buruk, dia suka membicarakan. Jadi dia suka sekali kalau diajak ngerumpi nih, oh si A begini, si B begini, si C begini. Nah, itu yang tanggal 20. Nah, karena kita punya teman atau sahabat atau apapun yang lahir tanggal 20, dia watak seperti ini. Nah, tinggal kita bagaimana supaya kita bisa menjalin hubungan yang harmoni dengan orang yang lahirnya pada tanggal 20 ini. Nah, kita tinggal menyesuaikan teman-teman. Karena ini saya sampaikan ini untuk mengungkap pasangan kita atau siapapun yang lahirnya tanggal 20 hingga hubungan itu menjadi baik dan selaras, klop gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi damai dan harmoni. Nah, itu yang lahir tanggal 20 ini, yang lahir tanggal 20 itu perwataannya seperti itu. Profesinya sekarang, profesinya yang cocok sebagai apa? Profesinya yang cocok yang lahir pada tanggal 20 ini sebagai tentara, sebagai polisi, sebagai petinju, olahragawan, binaragawan. Ini boleh nih teman-teman, karena nggak perlu berpikir, lupa nggak masalah lah gitu. Karena kan kalau jadi petinju, nah itu nggak usah mikir deh kerjanya gitu kan. Atau mungkin kalau jadi
Kayak pelukis itu juga sulit kawan-kawan, karena apa? Karena dia orangnya nggak mau berpikir yang berat-berat. Sudahlah, lantaklah, gitu contohnya seperti itu. Udah gitu kan. Nah ini cocoknya jadi itu, jadi apa namanya? Ya itu tadi, olahragawan yang cocok, paling cocok, yang tepat jadi olahragawan seperti petinju, pesilat, atau berkebun, seperti itulah. Ini yang saya lihat, yang saya terawang, yang lahir pada tanggal 20. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, dan saya sangat bersyukur bisa melihat perwataan dari tanggal 16, 17, 18, 19 sampai 20. Ini watak dan profesinya yang cocok. Dan ini saya tidak bosan-bosan mengingatkan lagi bahwa video ini dibuat adalah supaya kita mengerti watak teman kita, sahabat kita, pasangan kita, atau apapun itu berdasarkan tanggal lahirnya. Jadi kita bisa nanti melengkapi, bisa menentukan sikap supaya hubungan ini menjadi lebih baik. Karena kita kalau sudah mengetahui watak orang lain, tentunya kita bisa merubah sifat kita harus bagaimana, sikap kita harus bagaimana. Dan ini menurut saya penting teman-teman, supaya hidup kita ini semakin indah dan damai serta harmoni. Demikian sahabat Ki Truno Pamungkas yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sagung Dumadi, salam persahabatan sedunia dari saya Ki Truno Pamungkas di Batam.